Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa min a'malina wa man yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha abduhu rasul la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mazida. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna. Allahumma inna nas'aluka ilman Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal hami wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta ulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin wa min da'watin la yujibu laha. Ikhwani wa akhwati, pembahasan yang penting untuk diketahui oleh masing-masing dari kita terkait dengan kewajiban kita di dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban artinya sesuatu maka kewajiban lebih dikan pada hak. Tidak dilakukan maka pelaku berdosa. Adapun hak, terkadang orang itu terhalang dari haknya dan dia tidak bisa mendapatkannya di kehidupan dunia. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Jadi jika kita mendengarkan antara hak dan kewajiban, maka yang terbesit pada hak maka thayyib. Anggota keluarga suami, istri dan anak. Paham ya? Istri dan anak. Adapun antara kakek dengan paman dengan keponakannya dan seterusnya, ini ada pembahasan kita pada sesi kali ini. Jadi pembahasan inti kita adalah antara suami, istri dan anak. Jadi pembahasan kita. Yang pertama, kewajiban kedua orang tua. Berarti orang tua kewajibannya kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Orang tua adalah kewajibannya kepada anak-anaknya. Orang tua, baik bapak maupun ibu,
memainkan yang paling inti dalam seorang anak. Anak terkadang bisa dapat jalan dari luar jalur ayah, mendapatkan hidup bukan dari ayahnya, ibunya, terkadang dari jalur-jalur yang lainnya. Tetapi tetap tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang tua memainkan peran yang paling inti dalam membentuk masa seorang anak. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min udin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dia di atas fitrahnya. Masih asli. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Paham di sini ya? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang mengarahkan dia jadi Yahudi, mengarahkan dia jadi Nasrani, membuat dia menjadi Majusi. Menunjukkan sangat sakralnya, sangat besarnya peran orang tua di dalam membentuk masa depan seorang anak. Oleh karena itu, yang menjadi orang tua maupun yang siap-siap jadi orang tua, hendaknya juga tahu kewajiban dia kalau sudah punya anak atau dia menjadi pemimpin atau dia menjadi orang tua, itu seperti apa. Yang pertama, kewajiban dia. Dia punya tanggung jawab keselamatan anak dan istrinya. Tanggung jawab keselamatan anak-anaknya dari siksa api neraka. Jadi menyelamatkan anak-anak dari api neraka kewajiban orang tua. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jaga atau bentengi anfusakum, diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Jadi ibaratnya kita ini yang hidup di dunia ini, Pak, masing-masing kita semuanya ini di hadapan kita adalah api neraka. Jadi kalau ditanya apakah hukum asalnya manusia itu selamat atau masuk neraka, maka hukum asalnya apa? Masuk neraka atau surga? Hukum asalnya manusia yang sudah balik, yang sudah berakal, masuk surga atau neraka? Karena tanya sekali lagi, hukum asalnya manusia kalau sudah balik itu masuk surga atau masuk neraka? Anak tanya dalilnya. Dalilnya apa? Yang jawab surga dalilnya apa? Yang jawab neraka dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr." Demi waktu asar. Sesungguhnya manusia, semua manusia, bukan satu doa ya, semua manusia lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Dan rugi itu tempatnya kemana? Tempatnya ke neraka, illa kecuali. Sampai sini paham? Berarti hukum asalnya manusia masing-masing itu terancam masuk ke dalam neraka. Illa kecuali 4 golongan. Siapa mereka? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq, saling mengajak kepada kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling mengajak kepada kesabaran. Iman dibangun di atas pondasi ilmu. Tanpa ilmu, iman tidak terbangun. Jika sudah beriman, maka wajib beramal soleh. Jika sudah beramal soleh, maka wajib mengajak manusia kepada ilmu yang dia dapatkan supaya bisa beramal soleh. Kemudian dia bersabar. Sabar dalam mengajar, mendidik manusia di atas ketaatan, sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan.
Ayat ini menunjukkan manusia semuanya terancam. Makanya diperintahkan apa? Qu anfusakum, jaga diri kalian. Qu itu dari kata-kata takwa. Takwa itu apa? Menghalangi atau menjaga diri dari api neraka dengan cara mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian maka tidak akan selamat. Coba dilihat ucapannya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Wa wiqayatul ahli wal auladi bi ta'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Wiqayatul ahl, menjaga, melindungi istri wal aulad dan anak-anak bi ta'dibihim, mengajari mereka adab, ta'limihim, memberikan mereka ta'lim, ijbarihim, memaksa mereka ala amrillah, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala yaslamal abdu, maka seorang hamba tidak akan selamat illa idza qama bi amrillah, kecuali jika dia qama, mengerjakan amrillah, perkara perintah Allah Subhanahu wa taala. Fi nafsihi, baik pada dirinya sendiri, wa fi man tahta wilayatihi wa tasarrufihi, dan siapapun yang ada di bawah wilayahnya. Yang di bawah wilayah orang tua siapa? Yang di bawah wilayah orang tua adalah anak-anak. Anak yatim maka di bawah wilayahnya si wali. Maka di sini kita paham. Maka kewajiban pertama orang tua kepada anak-anaknya adalah menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Bita'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Mengajari mereka perkara Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti anak-anak itu dididik untuk paham agama atau dididik untuk paham skill, keterampilan untuk mencari ma'isyah? Pertanyaan berikutnya. Pak, Bu, anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini kita bekali apa? Kita bekali skill IT, kita bekali skill ngelas, atau kita bekali ini dan itu, atau kita bekali mereka kitab dan sunnah, atau kita bekali mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib yang mana? Dua-duanya wajib. Tetapi yang menjadi keselamatan sang anak apa? Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi kewajiban kita semua. Jadi masing-masing orang tua punya beban yang sama, baik bapak maupun ibu terhadap anak-anaknya, mendidik mereka perkara agama. Sampai kapan? Sampai semampunya. Bekali mereka sampai balik ilmu agama, mereka terbiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini orang tua sudah satu langkah. Karena anak itu kalau sudah dewasa maka mereka pergi dari rumah, keluar dari rumah, mencari ma'isyah, mencari kehidupannya masing-masing dengan berbagai macam cara mereka mencari ma'isyahnya masing-masing. Tapi sebelum terjun untuk mencari ma'isyah, kewajiban orang tua apa? Mengajari mereka perkara agama. Perkara agama kita ada di dalam kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para salaf kita dahulu kala mendidik anak-anak mereka dengan Al-Quran dan sunnah. Baik. Jadi cara menjaga anak istri dari api neraka dengan mengajari mereka perkara agama. Makanya semenjak kecil sudah diajarkan, dibiasakan mengerjakan ibadah sholat. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna sab'i sinin. Suruh anak-anak kalian mengerjakan sholat usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna ashrin. Pukul mereka. Pukulan yang tidak melukai. Untuk mengerjakan sholat ketika sudah usia 10 tahun. Ini kewajiban baik bapak maupun ibu kepada
anak-anaknya, ini tidak hanya kewajiban seorang bapak saja. Kewajiban kedua belah pihak, baik bapak maupun ibu. Dan subhanallah, kebanyakan orang tua pada era ini, mereka banyak yang lalai dengan perkara seperti ini. Menitipkan anak-anak ke pondok pesantren itu adalah solusi atau bukan, Mbak? Masih tetap ada kewajiban, Mbak, karena perintahnya kepada jenengan, bukan kepada pesantren perintahnya. Perintahnya kepada pesantren atau kepada masing-masing orang tua? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Terkadang orang tua menitipkan anaknya di pesantren, anaknya ternyata nakal. Ini gimana pesantren kok malah pulang jadi nakal? Ya karena memang bukan tugas utama mereka sebetulnya. Tugas utama siapa? Orang tua ngikuti terus perkembangan anaknya bagaimana, tidak dilepaskan begitu aja. Anak itu terus dimutabaah, diikuti terus perkembangan bagaimana. Sehingga tahu pendidikan agamanya seperti apa dan keselamatan yang menjadi masa depan sang anak. Dan orang tua juga banyak yang meremehkan sisi pendidikan agama anak-anaknya. Mengutamakan skill-skill yang sifatnya duniawi. Dari semenjak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya skill kehidupan semua. TK sudah dicarikan sekolah berbahasa Inggris contohnya. Nanti SD bahasa apa lagi? Bahasa? Nah, pokoknya intinya kepada arah yang sifatnya ke masa depan ekonomi sang anak. Rata-rata pendidikan hari ini yang dikejar orang tua arahnya ke sana. Melalaikan pendidikan agama yang menjadi dasar keselamatan seorang hamba. Ini adalah ciri khasnya orang-orang kafir. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Ini celaan Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir. Lah kok orang yang muslim yang tahu kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala, anak-anaknya disia-siakan. Dibiarkan begitu saja. Tidak kenal dengan agamanya. Tidak kenal dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak mengenali kitab Allah Subhanahu wa taala, baca Quran tidak bisa. Ini yang salah siapa, Pak? Baca Quran, anak kecil baca Quran tidak bisa. Yang salah pondoknya atau orang tuanya? Kedua-duanya. Tapi tetap yang paling inti adalah orang tua masing-masing. Dulu para salaf, anak-anak itu sejak kecil sudah diajari untuk mempelajari Al-Quran, membacanya, memahaminya dan seterusnya. Kemudian menghafalkan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pendidikan agama ini perkara yang penting. Yang menjadi prioritas utama setiap orang tua. Terus anak itu kalau gak punya skill bagaimana? Ya diajari skill. Diajari, Pak. Tapi prioritas utama di mana? Di Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia jahil kepada kitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka agama Islam menjadi tabu, menjadi perkara yang asing. Fatuba lil ghuraba. Maka kebaikan didapatkan oleh orang-orang yang asing di kemudian hari. Gara-gara apa? Jauh dari Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau terkadang orang tua itu mendidikkan anaknya, menitipkan anaknya di tempat-tempat menghafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran, Masya Allah. Bagus, Pak. Sudah menghafal Al-Quran. Tapi karena orang tua nggak paham, tujuan menghafal Quran itu untuk apa? Akhirnya mencari bacaan yang suaranya merdu dan indah. Ketika anaknya bacaannya sudah merdu dan indah, bangga orang tua. Masya Allah itu khair. Tetapi itu bidayah bukan nihayah. Menghafal Al-Quran itu bidayah permulaan belajar agama Islam.
bukan nihayah, bukan tujuan utama, bukan tujuan akhir. Tetapi dia permulaan memahami kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi nanti menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita dapati kondisi kita di negeri kita ini, perhatian kepada sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menghafalkan kitab-kitab hadis bisa dikatakan sangatlah langka sekali. Ma'had tahfidz Quran sangat banyak. Ketika sudah hafal Al-Quran kayaknya mentok gitu aja. Masih ada lagi Pak PR-nya. Ya kalau kita dengan gaya seperti ini sampai kapan umat ini akan bangkit? Kalau tidak dengan menghafalkan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sekarang yang hafal Sahih Bukhari di antara kita, di negeri kita, sudah ada atau belum? Yang sudah menghafal Sahih Bukhari. Sudah ada atau belum? Kita belum mendengarkan. Padahal kita semuanya tahu kitab yang paling sahih setelah Quran dan Sunnah Rasul, setelah Quran adalah kitab Bukhari dan Muslim. Dua kitab yang paling sahih setelah kalam Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit perhatian ke arah sana. Itu baru menghafalnya, belum nanti diroyanya, memahaminya isinya bagaimana. Waktunya sampai kapan? Panjang, Pak. Panjang mempelajari agama itu panjang waktunya. Para ulama dahulu kala kita dapati mereka skillnya apa adanya untuk bertahan hidup. Tapi perhatian mereka kepada Quran dan Sunnah begitu besar. Mereka tidak takut dengan masa depan kehidupan duniawi mereka. Enggak perlu takut. Allah Ta'ala sudah menjamin rezeki kita. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkan keluarga kamu bis salati, mengerjakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, sabar di atas perkara tersebut. La nas'aluka rizqa. Kami enggak nuntut kamu cari rezeki. Nahnu narzuquka, kami yang jamin rezeki kamu. Wal aqibatu lit taqwa, nanti hasil kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang rasa khawatir itu masih ada. Padahal jaminan rezeki masing-masing sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Tapi subhanallah masih banyak manusia yang khawatir dengan masa depan rezeki anaknya masing-masing. Tidak perlu khawatir, Pak. Tidak perlu khawatir, Bu, terhadap masa depan anak-anak kita. Ajarkan mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah cerita yang sangat menarik di mana Umar bin Abdul Aziz, jenengan sedaya pun kenal nggih Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Umar bin Abdul Aziz siapa, Pak? Salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Khalifah yang terkenal dengan kezuhudannya. Enggak ngambil harta dari Baitul Mal. Harta Baitul Mal yang diambil oleh kerajaan, keluarga kerajaan, anggota keluarga khalifah, diambil semua, dikembalikan ke Baitul Mal. Maka anggota keluarga khalifah, keluarga besarnya, itu pada enggak terima semua. Karena mereka hidup menjadi miskin. Bahkan sampai ketika beliau menjelang wafatnya pun, itu tidak meninggalkan harta apapun untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Bisa bayangkan, Pak, Khalifah Bani Umayyah. Jenengan ngertos Bani Umayyah, Pak. Bani Umayyah itu negerinya dari mana sampai kemana? Kalau sekarang kita tahu negeri kita, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Bani Umayyah ini bisa dikatakan wilayah kekuasaannya dari timur itu sampai perbatasan India. Selatan
Semua jazirah Arab itu dikuasai. Sampai ke utara perbatasan dengan Rusia. Sampai ke barat masuk ke Eropa di Andalusia perbatasan dengan Prancis. Jadi raja itu. Rajanya para raja waktu itu, bayangkan. Itu ketika beliau wafat tidak meninggalkan apapun untuk anak-anaknya. Lantas beliau ditanya, kok bisa sampai seperti itu? Ini iman, Pak, ini iman. Apa kata beliau? Beliau jawabnya sangat mudah sekali. Dan anak kira untuk saat ini, untuk menirunya berat, Pak. Apa jawaban beliau? Ketika beliau meninggal, wafat tidak meninggalkan warisan untuk anak turunannya. Beliau mengatakan, kalau anak-anak saya ini nanti bertakwa menjadi orang soleh, maka yang menjaga mereka siapa? Siapa yang menjaga mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya mereka nanti tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang fasik, saya kasih harta mereka, sama saja saya membantu mereka untuk berbuat kefasikan. Dan benar. Akhirnya anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu menjadi orang yang mujahid fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak cuma berjihad tok. Nyumbang, Pak. Nyumbang ribuan ekor onta, ribuan ekor kuda perang. Bayangkan. Jadi orang itu kalau soleh, dapat harta, maka hartanya untuk kesolehan. Tapi anak itu enggak soleh, dapat harta ya buat kemaksiatan, kefasikan. Melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling inti kita didik anak kita untuk menjadi orang yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kami istri-istri kami dan anak turunan kami sebagai penyejuk mata dan jadikanlah kami sebagai imamnya orang-orang bertakwa. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi imamnya orang bertakwa dan gak mungkin kita bisa jadi imamnya orang bertakwa kalau tidak apa? Beramal soleh. Dan orang itu gak mungkin bisa beramal soleh kalau gak punya ilmu syar'i. Dan ilmu itu diambil dengan cara ta'allum, belajar, dan itu waktunya panjang, butuh kesabaran. Ambil sana, ambil sini, rehlah sana, rehlah sini. Gambaran realita lapangan yang seperti ini hampir-hampir bisa dikatakan jarang kita temui. Orang nuntut ilmu ambil dari syekh sana, syekh kanan, syekh kiri, dan seterusnya. Ini sudah begitu jarang kita dapati. Ya karena kita belum melihat realita lapangan ilmu syar'i yang para ulama itu mereka mengajar ke sana ke sini, kita tidak dapati di negeri kita. Kalau kita berada di Saudi, Pak, banyak, Pak, para penuntut ilmu syar'i pergi ke syekh sana, pergi ke syekh sini, ngambil kitab ini, kitab itu, ngambil riwayat, kemudian ngambil ilmu dari sana dan sini. Itu sering kita dapati dari mereka. Ini kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Jadi secara global, pendidikan agama yang wajib diberikan dan ditanamkan kepada anak-anak, yang paling inti dan paling penting adalah pertama nilai-nilai tauhid. Ditanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita. Ini sudah menjadi adat, kebiasaan atau kultur para orang-orang soleh. Wasiat-wasiat mereka berisi tauhid, menguatkan, menekankan sisi akidah yang salimah, yang benar, yang lurus kepada anak-anak mereka. Luqman alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Tatkala Luqman berkata kepada anak-anaknya
Ya bunayya, wahai anakku yang paling aku cintai. Apa wasiatnya? La tusyrik billah. Jangan berbuat kesyirikan, menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu sebuah kedzaliman yang sangat luar biasa. Jadi syirik itu, Pak, syirik itu orang itu menyembah Allah Ta'ala, tapi juga masih pergi kepada yang selainnya. Itu definisi syirik secara mudahnya. Jangan dikira orang-orang musyrik itu mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah. Orang musyrik zaman Nabi itu masih nyembah Allah Ta'ala, berhaji, berzikir, tawaf di Ka'bah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menduakan Allah Ta'ala pergi minta-minta kepada orang mati, kepada malaikat, kepada jin dan seterusnya. Wasiatnya orang-orang soleh, la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi Ya'qub hendak wafat, am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi para saksi? Idh hadara Ya'qubal maut, tatkala telah hadir kematian kepada Nabi Ya'qub. Idh qala li banih, beliau berwasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kalian ibadahi setelah aku? Ini pertanyaan siapa? Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, salah satu anaknya bernama Nabi Yusuf. Seorang nabi diwasiati kayak gitu, Mbak. Nabi yang kenal Allah Ta'ala, yang dapat wahyu dari Allah Ta'ala masih diwasiati, apa ma ta'buduna min ba'di? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami bakal beribadah, menyembah kepada ilahmu, sesembahanmu, ma'budmu, Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan sesembahan bapak-bapak kamu, Ibrahim, Ishak, Ismail dan Ishak. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama ditanamkan. Nabi SAW berjumpa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang waktu itu masih kecil, masih anak-anak, belum balik. Ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anaknya. Yang kedua, mengajari mereka ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah itu ada berapa, Pak? Ada 4. Sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang menjadi ibadah harian adalah sholat. Sehari 5 kali. Puasa dalam setahun cuma satu bulan. Zakat jika punya harta yang banyak. Jika punya nisab. Haji jika punya kemampuan untuk berangkat. Berarti yang paling inti apa, Pak? Sholat. Makanya wasiatnya apa? Muru auladakum. Perintahkan anak-anak kamu untuk apa? Mengerjakan sholat. Dan mereka masih berusia 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah mengajari mereka budi pekerti, adab, akhlak, tata krama. Ini wajib diajarkan kepada anak-anak. Wasiatnya Luqman kepada anaknya sama. Allah Ta'ala berfirman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan larang dari kemungkaran,
Wasbir ala ma asobak, dan sabar atas apa yang menimpa kamu. Jadi manusia itu, Pak, manusia itu adalah makhluk sosial, bermuamalah dengan sesamanya. Kalau bermuamalah dengan sesama, maka dibutuhkan apa? Tata krama, adab, sopan santun, budi pekerti. Namanya orang itu bermuamalah akan melihat kebaikan dan melihat kemungkaran. Kenapa demikian? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu berbuat kesalahan, berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah berbuat dosa yang bertaubat. Maka wasiatnya Luqman kepada anaknya setelah perintah menegakkan sholat, ajak manusia kepada yang ma'ruf. Larang mereka dari yang mungkar. Setelah itu sabar, kata siapa? Kata Luqman alaihi assalam. Karena namanya ngajak orang berbuat baik itu, Pak, ya butuh sabar. Namanya melarang orang dari kemungkaran, itu ya butuh apa? Sabar yang double. Menyampaikan kebenaran saja, Pak, terkadang itu dibenci sama manusia. Ada yang bertanya, Ustadz, ini kan ada jalan pagi nih, jalan pagi atau gerak jalan, gimana hukumnya? Antum kalau ditanya kayak gitu jawabnya gimana, Pak, kira-kira? Ini jalan santai, rame-rame ya, jalan santai keluarga gitu. Jalan santai, muter ke sana kemari atau gerak jalan atau apa. Antum jawabnya gimana? Kalau antum tahu hukumnya diam berarti apa? Menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, tidak diperbolehkan. Mau nggak mau dijawab apa adanya. Nah, kalau jawab otomatis resikonya apa? Nah, tahu sendiri kan? Maka apa? Wasbir ala ma asobak, setelah itu sabar. Resiko, Pak. Namanya menyampaikan al-haq itu resiko. Hukumnya bagaimana? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukumnya apa, Pak? Ya, wajib jalan-jalan, ya, jalan santai. Atau gerak jalan atau yang semisalnya. Hukumnya apa? Ya kita sudah paham, ada ikhtilat di sana, ada campur baur, ikhwan, akhwat. Apalagi ibu-ibu itu kalau acara jalan santai mesti apa? Macak sing ayu. Nah ini resiko. Otomatis karena ada perkara seperti ini maka menjadi hal yang mungkar. Wanha anil mungkar. Larang dari yang mungkar. Cuma melarangnya pun juga dengan adab dan akhlak. Dengan hikmah. Bukan maknanya hikmah itu ikut yang mungkar nanti dirubah sedikit demi sedikit. Gak ada itu seperti itu. Terkadang orang itu ikut-ikutan. Alasannya apa? Ya kita nanti robah sedikit demi sedikit. Makanya kita gabung mereka. Nanti kita arahkan. Bukan diarahkan, ente yang ikut nanti. Antum yang kecantol. Malah terwarnai. Dakwah itu tidak diwarnai, tapi dakwah itu apa? Mewarnai. Makanya Nabi SAW datang, orang-orang didatangi, didakwahi. Diajak kepada yang hak. Bukan malah ikut-ikutan apa? Nimbrung atau nongkrong. Kemudian nanti apa? Dirubah sedikit demi sedikit. Enggak ada manhaj seperti itu, enggak ada. Yang ada sampaikan yang hak. Yang batil seperti ini, yang hak seperti ini. Setelah itu apa? Sabar. Setelah itu apa? Sabar karena resikonya berat. Antum ditanya, pinjam uang apa yang berbunga itu hukumnya bagaimana? Hukumnya haram. Ini juga resiko. Nanti jual beli emas online hukumnya bagaimana? Kalau tidak apa? Kalau tidak cash, dibeli pakai uang, tidak cash maka hukumnya apa? Riba. Banyak perkara-perkara kemungkaran yang kita wajib menyampaikan tatkala ditanya. Dan rasanya pahit. Rasanya pahit. Pagi-pagi anak bangun dapat SMS. Ustadz, ini pertanyaan darurat. Pagi ini diajak apa? Jalan pagi. Jalan keliling.
Ya kita niatnya biar apa? Biar kita bermasyarakat, terus nanti apa ya tadi pertanyaannya? Ya kurang lebih kayak gitu. Kita niatannya apa? Olahraga, jogging biar sehat kayak gitu. Ya terpaksa anak jawab apa adanya. Walaupun responnya anak rasakan jawaban ke anak, cuma jawabannya apa? Jazakumullah khairan. Tapi anak mencium dari situ jawabannya gak enak. Ya emang resikonya seperti itu. Menyampaikan apa adanya dengan bahasa yang lembut. Jangan dikira orang itu kalau dakwah dengan lembut itu lantas diterima. Enggak jaminan Pak. Rasulullah SAW itu orang yang paling berakhlak atau tidak? Paling berakhlak. Paling lembut atau tidak? Paling lembut. Paling sopan atau tidak? Paling sopan. Satu Mekah ngakui semua. Tapi dimusuhi atau tidak? Dimusuhi. Terkadang ada ustadz yang memang wataknya itu, kan ustadz itu juga semuanya lembut ya. Ada yang memang wataknya itu ya memang dasarnya keras kayak gitu. Ada yang wataknya lembut. Ya kalau lembut ya nyampaikannya gimana? Ya bahasanya lembut. Tidak naik ke atas, tidak meninggi. Ya terkadang sebagian saling mencela. Dakwah kok keras kayak gitu, gimana mau diterima? Jangankan yang keras, yang lembut aja gak ada jaminan diterima. Yang penting apa? Sampaikan al-haq. Memang suaranya masing-masing seperti itu. Ini suaranya emang kenceng, ini suaranya emang apa? Lembut. Gak bisa dipaksakan. Memang seperti itu. Yang penting menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Setelah itu diterima atau tidak, maka itu adalah urusan mad'u yang telah diajak kepada kebaikan. Kewajiban berikutnya. Orang tua kepada anak-anaknya adalah memberikan kasih sayang kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, mengasuh mereka, memberikan pengasuhan yang baik, sabar mendidik mereka sampai mereka dewasa. Rasulullah alaihissalam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna." Siapa yang punya 3 anak cewek, sabar kepada mereka, wa at'amahunna, ngasih makan mereka, wa saqahunna, ngasih minum mereka, wa kasahunna, dan ngasih mereka pakaian, min jiddatihi, dari usaha jerih payahnya. Kunna lahu hijaban minan nar. Maka anak-anak gadis itu nanti menjadi apa? Menjadi penghalang dari api neraka. Jadi ada suatu ketika ada salah seorang ibu-ibu datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang meminta sesuatu, maksudnya minta makanan. Ya karena pada zaman itu, Pak, makanan itu susah dicari. Jawabannya apa? Ternyata di rumahku enggak ada apa-apa, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak seperti sekarang, makanan ditaruh di sana, tinggal ngambil sesukanya ya. Zaman itu, Pak, kurma satu itu sudah bikin kenyang zaman itu. Ternyata cuma ada kurma 1. Maka si ibu tadi yang gendong 2 anak cewek, kurmanya dibelah jadi 2, dikasihkan sama ini, kasihkan sama ini, enggak ikut makan. Rahmatnya seorang ibu kepada sang anak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha lapor kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tadi ada ibu-ibu datang kepadaku minta makanan, enggak ada. Cuma ada 1 butir kurma. Maka diberikan kepada kedua anak gadisnya yang masih kecil tadi. Maka Rasul pun bersabda, manubtuliya bihadil banat, siapa yang diuji, dikasih ujian dengan anak-anak cewek seperti ini, berbuat ihsan kepada mereka, mengasihi mereka seperti ibunda tadi ya, yang ngasih apa? 2 anak gadisnya dengan 2 belahan kurma tadi, maka ini menjadi hijab, menjadi penghalang dari api neraka. Berarti sayang kepada anak gadis itu wajib. Sayang kepada anak-anak laki-laki juga wajib.
Karena pada zaman itu anak laki-laki otomatis dapat perhatian, Pak. Paham ya? Kalau sekarang mungkin laki-laki cewek sama ya perhatiannya ya. Tapi zaman itu anak cewek itu gak dapat warisan, gak dapat bagian. Makanya banyak hadis-hadis yang menganjurkan perhatian kepada anak gadis. Hakikatnya kepada semua anaknya. Pernah suatu ketika Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu itu dikasih hadiah oleh bapaknya. Maka Amrah bin Rawahah istrinya itu meminta kepada Bashir bin Nu'man. Jadi Nu'man bin Bashir bin Nu'man. Orang Arab itu terbiasa apa? Ngasih nama anak sama seperti nama siapa? Bapaknya. Ini sebuah adab. Adab ya. Jadi ngasih nama anak pertama sama seperti nama bapaknya. Jadi Nu'man bin Bashir dapat hadiah tanah atau apa harta ya dari bapaknya yang bernama Bashir bin Nu'man. Dan nyambung Bashir bin Nu'man bulat. Enggak ada masalah. Itu adab. Kalau antum orang Jawa kayaknya enggak bakal ya ngasih nama anak sama seperti nama bapaknya. Kayaknya aib ya kayaknya. Tapi di kalangan Arab itu enggak, itu menjadi kebanggaan. Nah, akhirnya istrinya Amrah bin Rawahah itu bersumpah, saya enggak ridho sampai kamu datang kepada Rasul minta persaksian kepada Rasul alaihi salatu wasallam bahwasanya kamu memberikan hadiah harta kepada Nu'man bin Bashir. Maka datanglah Bashir bin Nu'man kepada siapa? Kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Minta persaksian. Maka Rasul bertanya, semua anak kamu sudah kamu kasih? Apa jawabannya? La ya Rasulullah, tidak. Maka Rasul pun langsung menegur. Ittaqullah fi auladikum. I'dilu fi auladikum. Adalah kepada anak-anak kalian. Berarti perhatian sayang kepada semua anak kewajiban orang tua. Tidak boleh tidak perhatian, tidak sayang kepada mereka. Sayang kepada mereka yang paling utama adalah pendidikan agama kepada mereka. Berarti orang tua kalau enggak ngasih anaknya pendidikan agama, sayang atau tidak, Pak? Enggak sayang. Orang tua dikatakan sayang kepada anaknya jika memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Kewajiban berikutnya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Susu untuk anak-anaknya. Anak yang kecil tadi, yang masih digendong itu, masih butuh susu, itu kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ibu-ibu mereka menyusui anak-anaknya. Haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Liman arada ay yutimma ar-radha'ah, bagi yang ingin menamatkan persusuan. Jadi memberikan anak susu itu sebuah kewajiban. Berarti kalau melahirkan anak, habis dilahirkan dibuang, dosa atau tidak? Dosa besar. Karena anak itu adalah manifesto masa depan orang tua. Maka hak-haknya wajib ditunaikan. Nafkahnya wajib diberikan kepada mereka. Nafkah kepada anak-anaknya. Wa 'alal mauludi lahu, dan kepada bapaknya yang dapat anak tadi, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, wajib memberikan rezeki kepada mereka, wa kiswatuhunna, wajib berikan pakaian kepada anak-anak mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa, Pak? Ma'ruf itu urf itu adalah adat. Jadi kalau sudah dibelikan pakaian harga 100.000, itu sudah layak atau tidak? Sudah layak. Kalau membelikan anak pakaian baju harganya 3 juta, itu layak atau tidak? Itu melebihi ma'ruf. Itu tidak boleh. Itu tabdzir. Itu buang-buang uang.
Apa manfaatnya memberikan anak pakaian harga yang semahal itu? Jika yang biasa saja sudah cukup. Tidak perhatian kepada saudara-saudaranya. Baik. Kemudian kewajiban orang tua kepada anaknya membekali mereka skill bertahan hidup untuk mencari nafkah dan ma'isyah. Kewajiban mereka. Jadi anak dikasih pelajaran skill. Tadi sudah saya bahas, pendidikan agama sama skill, dua-duanya wajib atau tidak? Wajib. Yang prioritas yang mana? Agama. Ini yang paling prioritas. Enggak boleh anak tidak tahu agamanya. Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mencari nafkah dengan tangannya ini diperintahkan. Ini diperintahkan. Ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadih. Tidaklah seseorang itu makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil dia kerja dengan tangannya sendiri. Anak tanya, Pak, itu ada makanan di situ. Paham ya? Itu halal atau tidak? Makanan di situ. Yang jaminan buat apa? Peserta daurah. Itu halal atau tidak? Halal kan? Terus yang antum makan di rumah itu halal atau tidak? Halal. Mana yang paling afdol? Yang hasil kerja sendiri. Hasil jerih payah, hasil dia bekerja. Itu yang paling afdol. Dan anak dididik untuk apa? Latihan cari makan hasil kerjanya sendiri. Diajari bekerja, menggembala kambing. Menggembala kambing itu dapat gaji atau tidak? Dapat. Gajinya itu hasil jerih payah atau bukan? Iya, hasil tangannya. Maka menjadi makanan yang terbaik. Dia bercocok tanam, bertani, mencangkul, atau cari ikan di sungai. Itu hasilnya halal atau tidak? Halal. Baik atau tidak, itu yang terbaik. Kenapa? Hasil tangannya sendiri. Punya skill keterampilan ukir-ukiran atau membuat kayu dan seterusnya, hasilnya halal. Itu yang terbaik. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Dan Nabi Allah Dawud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Namun ternyata juga banyak yang suka dengan gratisan atau pemberian orang. Yang terbaik tetap apa? Yang terbaik adalah hasil jerih payah sendiri. Makanya anak-anak itu diajari berdagang, diajari cara menawar bagaimana, kemudian menjual itu bagaimana. Diajari semenjak kapan? Semenjak mereka balik, ya karena mereka akan bertahan hidup, akan menikah, menjadi kepala rumah tangga dan seterusnya. Kemudian adil kepada anak-anak. Adil kepada anak-anak. Tadi sudah saya bahas kisahnya Nu'man bin Bashir bin Nu'man. Adil kepada anak-anak dalam nafkah itu wajib atau tidak, Pak? Adil dalam nafkah. Wajib atau tidak? Jawabannya tidak wajib. Adil dalam pemberian wajib atau tidak? Wajib. Bedanya nafkah sama pemberian apa? Nafkah itu makan, minum, pakaian, tempat, tinggal, kemudian kebutuhan sekolah dan yang lain-lain. Ini wajib adil atau tidak? Pertanyaannya. Nafkah itu wajib adil atau tidak? Wajib adil atau tidak, Pak? Enggak mungkin adil. Anak besar sama anak kecil ya makannya beda, Pak. Yang gede makannya mungkin 1 piring lebih, apalagi yang pesilat ya, makannya banyak. Sama yang masih bayi, sama atau tidak? Enggak sama. Tetapi di dalam bab atiyah, pemberian di luar nafkah, maka wajib apa? Sama. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya dapat 1 hektar, 1 hektar, 1 hektar, sama semua. Paham ya? Jadi kalau nafkah itu wajib sama atau tidak?
Wajib sama atau tidak? Tidak. Tapi kalau pemberian di luar nafkah, wajib sama atau tidak? Jawabannya wajib sama. Ini maknanya i'dilu fi auladikum. Adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Maksudnya apa? Pemberian di luar nafkah. Yang satu dibelikan sepeda motor, yang satu tidak dibelikan sepeda motor. Adil atau tidak? Nah. Yang satu dibelikan sepeda motor, satunya sepeda ontel. Adil atau tidak, Pak? Ya lihat-lihat dulu. Kalau saudara kembar satunya sepeda motor, satunya sepeda ontel, ya enggak adil. Paham ya? Tapi kalau emang ini satunya sudah gede, kuliah, satunya masih TK. Masa mau disamakan? Kan enggak bisa sama. Jelas beda di sini. Jadi intinya untuk nafkah kebutuhan itu tidak wajib adil. Tapi untuk pemberian yang di luar itu maka sifatnya apa? Wajib adil. Ini kaidahnya. Ini kaidahnya. Kewajiban berikutnya. Orang tua kepada anak-anaknya mencarikan nama yang terbaik untuk anak-anak. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian nanti akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Nu'man bin Bashir, Yusuf bin Rostam. Siapa lagi? Abdullah bin Umar. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zaid. Nanti dipanggil nama anak, nama bapaknya. Fa'ahsinu asma'akum. Maka perindahlah nama-nama kalian. Maksudnya perindah di sini maknanya bukan enggak ada kembarannya. Bukan nanti kalau didengar kelihatan apa? Kelihatan keren. Bukan itu. Tapi maknanya itu adalah indah. Sekarang anak itu punya nama misalnya apa misalnya? Su apa gitu. Kalau su dalam bahasa Jawa kan bagus ya. Tapi sekarang udah mulai pudar kayaknya ya. Itu adat kita. Ya kalau Arab kan namanya Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Soleh, orang yang soleh. Kemudian Fahad. Fahad itu adalah singa yang pemberani. Kemudian namanya Salman, orang yang selamat. Itu contoh nama-nama dalam bahasa Arab. Jadi kasih nama yang baik. Karena ada sahabat yang namanya enggak baik, itu ditegur. Enggak boleh. Jadi usahakan nama itu yang baik. Jangan katakan nama itu enggak penting, yang penting apa? Hakikatnya. Iya benar dalam fikih seperti itu. Al-ibrah bil ma'ani wal haqa'iq ya. La mabani wa alfat. Jadi ibrahnya itu adalah hakikatnya dan maknanya, bukan lafadznya dan bangunannya. Tapi dalam masalah nama itu juga penting. Jangan sampai dikasih nama yang tidak baik. Nama yang enggak bagus itu seperti apa contohnya? Nama yang enggak bagus, nanti kita bahas di sini. Ya? Apa? Sahel? Apa? Sahel. Sahel itu gampang ya. Gampang. Maknanya apa? Hidupnya mudah. Hidupnya mudah. Perkaranya mudah. Saat itu orang yang bahagia. Hidupnya bahagia. Ini ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebut Allahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai Allah Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan Nabi juga melarang la tusammiyanna ghulamaka yasaran wala robahan wala najihan wala aflah. Jangan kasih nama anak-anak kalian, yasar itu gampang urusannya, robah itu untungnya gede atau sukses ya. Untungnya gede, najihan itu sukses, najih ya, najih. Aflah itu paling mujur, paling beruntung. Kenapa kok enggak boleh ngasih nama anak dengan nama seperti itu? La tusammayanna gulamaka. Jangan kasih nama anak-anak kamu yasar, najih,
terus robah, kemudian aflah. Yasar itu mudah urusannya, robah itu ribah, untungnya gede, najih itu sukses, kemudian aflah itu mujur nasibnya. Kenapa demikian kok dilarang? Karena ketika ada orang cari di mana yasar, di mana najih, kemudian dibilang enggak ada, paham ya? Kemudian dibilang enggak ada, maka ini sama saja mendoakan jelek atau tidak? Paham ya maksudnya ya? Jadi ada yang tanya, najih di mana? Najih enggak ada. Berarti apa? Berarti enggak sukses dia, doa yang buruk. Makanya dilarang sama Nabi SAW. Jadi kalau kita ngasih nama anak yang paling gampang ya kita lihat nama-nama para sahabat. Abdullah, Abdurrahman, kemudian Ali, Uthman, Abu Bakar, dan seterusnya. Ini nama-nama yang indah untuk anak-anak kita. Namun nampaknya ngasih nama anak Abdullah tok atau Utsman tok kayaknya sekarang kurang srek ya. Anak kasih tahu Pak, anak di Saudi 10 tahun itu malu Pak sebetulnya. Kenapa? Soalnya nama anak itu double, Muhammad Yusuf. Paham ya? Nah orang Arab itu nggak terbiasa dengar nama itu double dua itu nggak terbiasa. Mesti apa? Cuma satu nama. Jadi setiap absen, anak itu malu sebetulnya. Muhammad Yusuf gitu. Sampai Syekh Ana itu manggil anak dengan kata-kata Rustum gitu manggilnya. Lebih gampang. Karena kalau Muhammad Yusuf double dua itu fakil, berat bagi mereka. Jadi intinya antum kasih nama anak sekarang jangan panjang-panjang Pak. Jangan panjang-panjang, nanti siapa tahu mereka nanti keterima di Madinah. Bayangkan, teman-teman India itu namanya aneh-aneh Pak. Ada yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya Alhamdulillah. Ada yang namanya ya kayak gitu. Jadi saya manggil Alhamdulillah gitu. Perasaan anak itu gimana Pak? Makanya perintahnya apa? Kasih nama yang bagus. Soalnya kalau namanya itu sampai salah, itu malunya minta ampun Pak. Malu untuk di masa depan. Sedangkan nanti kita di hari kiamat dipanggil sama Allah Ta'ala sesuai dengan nama yang kita diberi tadi. Makanya fahassinu asma'akum. Jadi kalau nama sekarang jelek, maka ganti aja. Diganti, apa masalahnya? Enggak ada masalah. Kan banyak kan nama hijrah kan. Tolhah, Ubaidillah, kemudian Umair. Nama-nama hijrah enggak ada masalah. Jadi namanya masih nama kampung, ganti nama hijrah. Aib atau tidak? Enggak aib. Itu sebuah kebanggaan. Nah itu nanti kita dipanggil dengan nama-nama tersebut. Paham ya? Jadi enggak lazim nama lahir. Paham ya? Tidak lazim nama lahir. Pakai nama panggilan pun itu jadi. Abu Bakar itu nama lahir atau bukan? Bukan kan? Nama aslinya siapa? Abdullah bin Abu Quhafah itu nama aslinya siapa? Uthman. Abu Quhafah itu nama aslinya adalah Uthman. Jadi Abu Bakar sendiri namanya tidak asli tapi nanti dipanggil pakai nama apa? Abu Bakar. Jelas sampai sini? Jadi enggak apa-apa antum ganti nama antum, enggak ada masalah. Umair atau Suja atau apa gitu, yang penting namanya jadi Arab, enggak ada masalah. Baik. Kemudian kewajiban suami kepada anak dan istrinya cari rezeki yang halal, cari nafkah yang halal. Mencari nafkah ini bukan kewajiban istri. Istri itu yang dinafkahi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Kenapa? Allah berikan mereka kelebihan, ototnya kuat, tenaganya kuat. Kalau sampai rumah butuh malu, butuh maku ya, sing maloni ibu-ibu ya berarti apa? Bapaknya kebangetan. Masa ibu naik manjat kursi kemudian malu apa? Malu tembok itu aib. Harus apa? Bapak. Kenapa? Ya karena mereka diberikan kelebihan. Kekuatan yang lebih, tenaga yang lebih, akal yang lebih dan seterusnya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan apa-apa yang mereka infakkan
kepada anak istri mereka. Ini kewajiban orang tua, mencari yang halal. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kewajiban orang tua itu ngasih suami ya, ngasih nafkah kepada anak dan istri. Pertanyaan anak, yang dikasih nafkah itu istri dulu atau anak dulu? Bu, yang dikasih nafkah itu, yang wajib dikasih nafkah, itu anak dulu atau istri dulu? Istri dulu atau anak dulu? Ya. Fassawabu kata Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin ya, fassawabu ini didengarkan, annahu yabda binafsihi. Dia mulai dari dirinya sendiri. Paham ya? Dia mulai dari dirinya sendiri. Tsumma bizzaujah, kemudian yang kedua adalah istrinya. Tsumma bil walad, yang ketiga adalah anaknya. Tsumma bil walidain, kemudian kedua orang tua. Tsumma baqiyatul aqarib, kemudian kalau masih ada lebihnya kepada kerabat yang sisa, paman, bibi, saudara, saudari dan seterusnya. Berarti kewajiban pertama apa? Kita ngasih nafkah diri kita sendiri. Bukan maksudnya ngenakno awak dewe Pak, bukan. Ngenakno awak dewe sama ngasih nafkah itu beda. Nafkah itu sekedar kita bisa berdiri, bangun, bisa bekerja. Itu namanya nafkah. Kalau sampai jalan-jalan, rekreasi, itu namanya apa? Ngenakno awak dewe. Jadi kita punya kewajiban nafkah, diri kita ini dinafkahi, kalau enggak kita makan atau seterusnya, gimana kita bisa bekerja? Jadi makan yang cukup, nafkah untuk diri sendiri, kemudian anak, istri. Istri dulu ya, istri baru anak. Orang tua sama istri duluan mana? Istri. Tapi dalam masalah berbakti siapa yang berhak? Orang tua. Diingat-ingat. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Ngasih nafkah kepada orang tua wajib atau tidak? Pertanyaan. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Ngasih nafkah mereka wajib atau tidak? Ya, wajib atau tidak? Yang pertama dirinya sendiri, paham ya? Yang kedua istrinya. Yang ketiga anaknya. Yang keempat siapa? Orang tua. Berarti kalau masih ada kelebihan, ya wajib ngasih nafkah siapa? Orang tua. Tapi dia pas-pasan, maka siapa? Dirinya sendiri, terus siapa? Istrinya, kemudian anaknya. Kalau masih ada lebih, maka baru orang tua. Masih ada lebih lagi hartanya, maka kepada kerabatnya. Ini silsilah memberikan nafkah. Yang kedua, sayang cinta kepada istri. Wajib berbuat baik kepada istri. Enggak boleh suami itu enggak sayang kepada istrinya. Ada enggak suami enggak sayang sama istrinya? Ada. Banyak. Walaupun enggak sayang, Pak, tapi karena sudah jadi istri, maka kewajibannya apa? Berbuat baik kepada mereka. Tidak mengolok-ngolok. Kan ada kan orang itu nikah terpaksa, ada kan? Nikah terpaksa itu ada atau tidak? Ada. Saya dulu pernah duduk di majelisnya Syekh Abdus Salam Sahibani. Pas sesi tanya jawab ada yang bertanya. Ya Syekh, saya ini punya istri. Saya ini terpaksa sama dia nikah itu. Jelek gitu katanya. Jelek. Dan pokoknya saya enggak suka sama dia. Dan saya sudah 20 tahun sama dia. Sudah punya anak yang banyak. Ya, Syekhnya jawabnya apa? Cuma ketawa tok. Udah 20 tahun mau apa? Udah 20 tahun. Mau apa lagi? Nanggung gitu loh. Umur masih sisa sedikit. Jadi jawabnya cuma ketawa tok, kholas, enggak ada yang perlu dijawab katanya. Intinya kalau sudah jadi istri, maka kewajibannya adalah berbuat baik kepada mereka, tidak ngolok-ngolok mereka, tidak mencaci mereka, tidak ini, tidak itu. Berbuat baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Jangan mencela mereka. Udah jelek, tua, dia apa? Oh dasar gosong, dasar ini. Jangan kayak gitu. Tetap berbuat baik kepada mereka. Walaupun misalnya tidak
tidak cinta. Karena memang terkadang orang menikah tidak cinta sama istrinya. Karena nggak cinta, akhirnya apa? Tiap hari diolok-olok. Nggak boleh kayak gitu. Kalau emang nggak suka dilepas saja. Paham ya? Nggak suka dilepas saja. Tapi kalau masih bertahan berarti apa? Harus disayang, berbuat baik kepada mereka. Nggak boleh disia-siakan. Tidak boleh disia-siakan. Anak kebut. Kewajiban bapak yang ketiga, memilih istri yang solehah untuk anak-anaknya. Gak boleh milih istri yang penting apa? Yang penting cantik, yang penting kaya, yang penting duitnya banyak, yang penting jabatannya tinggi. Itu nomor sekian. Nomor satu apa? Agamanya. Setelah agamanya silahkan tanya. Kantongnya tebal apa enggak? Enggak ada masalah. Nomor satu apa? Agamanya bagus atau tidak. Paham ya? Hafalannya berapa, akhlaknya bagaimana, sopan santunnya bagaimana. Setelah itu baru bertanya dunianya, cantiknya bagaimana, kantongnya tebal atau tidak, bapaknya punya pabrik atau tidak. Nah, enggak ada masalah. Itu nomor sekian. Yang berikutnya adalah kewajiban istri di dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama ketaatan. Taat kepada suami, Bu. Sudah taat pada suaminya? Sudah atau belum? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila lah dukhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wanita itu sholat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, menjaga kemaluannya, tidak berzina, mentaati suaminya, dikatakan kepada dia, masuk pintu surga dari pintu manapun yang kamu sukai. Ini ketaatan kepada sang suami, perkara yang wajib. Batasannya apa? Wanita wajib taat kepada suaminya dalam batasan pernikahan. Pernikahan itu apa? Pernikahan itu terkait dengan syahwat. Terkait dengan anak-anak, terkait dengan masakan, menjaga rumah dan seterusnya. Ini hal-hal yang terkait dengan ketaatan kepada suami. Di luar itu maka tidak wajib taat. Contoh, yang ini tolong pakunya dipalung, dipasang di tembok. Wajib taat atau tidak? Ini wajib atau tidak, Bu? Jadi masang sanyo sendiri, terus rumahnya dibangun sendiri, istrinya disuruh kayak gitu. Itu bukan kewajibannya ibu-ibu. Tapi ketaatan di sini diperbolehkan dalam bab tatawwu, dalam bab nafilah atau sunnah. Hal-hal yang membawa mudarat bagi wanita, ini tidak wajib dia taat. Tapi selama itu tidak membawa mudarat, maka wajib taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suaminya. Kewajiban seorang istri melayani syahwat suaminya. Ini wajib. Karena pernikahan tujuannya apa? Untuk melampiaskan syahwat biar tidak masuk di tempat yang haram. Ini tujuannya. Paham ya? Ini tujuannya di situ. Karena syahwat itu harus ditumpahkan. Kalau tidak di tempat yang halal, maka bisa jatuh pada perkara yang haram. Maka istri wajib taat kepada suaminya dalam bab ini. Yang berikutnya sayang kepada suami dan anaknya. Walahunna misul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan mereka berhak mendapatkan kasih sayang seperti mereka punya kewajiban memberikan kasih sayang yang ma'ruf kepada suami dan anak-anaknya. Ini kewajiban istri. Yang keempat, yang terakhir adalah menjaga suami dan rumahnya ketika dalam kondisi gaib. Dijaga, duitnya dijaga, rumahnya dijaga, anak-anaknya dijaga ketika sang suami gaib. Bukan malah duitnya diambil, dikirim ke orang tuanya, enggak boleh ini. Suaminya keluar, tahu di laci ada duit banyak, diambil. Ini enggak boleh, dijaga semuanya itu oleh siapa? Oleh istrinya. Fassalihatu qanitat hafidhatul lil ghaib bima hafidhallah. Jadi wanita yang saleh itu menjaga yang menjaga duitnya, menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya, 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 menjaga rumahnya, menjaga
dipasrahkan kepada dia ketika suaminya gaib. Baik. Kewajiban anak-anak kepada orang tuanya. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tuanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita bertauhid. Kemudian setelahnya apa? Bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua taat kepada orang tuanya. Selama tidak berisi kemaksiatan. Wajib taat kepada orang tuanya selama tidak berisi kemaksiatan. Juraij suatu ketika di kuil, di Sauma'ah, dipanggil sama ibunya. Dipanggil sama ibunya enggak gubris. Allahumma sholati wa ummi. Ya Allah, sholatku dan ibuku. Maka dia lanjut sholat tidak gubris uminya. Begitu terus akhirnya apa? Ibunya marah berdoa. Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia melihat seorang pelacur. Akhirnya benar. Ada wanita penggembala kambing mampir ke kuil si Juraij ini. Kemudian dia berzina dengan seorang penggembala kambing dan melahirkan anak. Si wanita ditanya siapa bapaknya si anak ini? Apa kata dia? Juraij katanya. Akhirnya apa? Ada kegaduhan, Juraij keluar dan lihat si wanita. Doanya terkabul atau tidak? Terkabul. Gara-gara apa? Juraij tidak mau taat kepada orang tuanya, tidak taat kepada ibunya. Jadi perkara yang sifatnya sunnah itu wajib ditinggalkan dalam rangka apa? Ketaatan kepada orang tua. Tapi ketaatannya tidak mengandung apa? Maksiat. Jika mengandung maksiat maka la ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, berusaha memberikan hidayah kepada orang tuanya yang belum di atas sunnah. Seperti kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang di mana ibunya masih apa? Masih dalam kondisi musyrik. Datang kepada Nabi. Meminta Nabi alaihi salatu wasallam untuk apa? Berdoa. Mendoakan uminya supaya apa? Dapat hidayah. Akhirnya benar Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan uminya Abu Hurairah untuk apa? Masuk Islam. Akhirnya benar ibunya masuk Islam. Betapa bahagianya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan uminya masuk Islam ketika dia pulang dari majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini sekian terkait dengan peran, kewajiban, hak setiap anggota keluarga. Orang tua kewajiban yang paling banyak kepada anaknya. Anak kewajibannya adalah berbakti kepada orang tuanya. Istri wajib sayang kepada suami dan anak-anaknya, taat kepada suaminya dan seterusnya, menjaga rumahnya, sang suami mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada pertanyaan dipersilahkan. Nah. Ini monggo. Berbakti pada orang tua atau mertua, atau mereka sama? Berbakti kepada orang tua atau mertua. Antum punya istri, berbakti kepada orang tua istri. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah orang tua. Jadi mertua itu ajnabi, orang luar. Paham ya? Orang luar. Karena mertua itu ajnabi, maka boleh dikasih zakat. Paham ya? Mereka boleh mendapatkan zakat dari kita. Jadi kita punya uang, mertua orang enggak punya, maka berhak dapat zakat dari kita. Tapi orang tua berhak atau tidak? Enggak boleh. Enggak boleh dapat zakat dari kita. Jadi mertua itu tidak ada kewajiban bagi kita untuk berbakti kepada mereka. Tapi yang berbakti siapa? Istri kepada orang tuanya. Kita berbakti kepada siapa? Orang tua kita masing-masing. Jika orang tua kita sudah meninggal, berbakti kepada mertua tidak sama seperti berbakti kepada orang tua sendiri. Yang wajib orang tua sendiri. Istri berbakti kepada orang tuanya juga wajib. Faham ya? Bagaimana istri menjamak antara suami dan
orang tua. Yang diutamakan siapa? Adalah suaminya. Jika bentrokan. Jika tidak bentrokan maka kedua-duanya ditunaikan perintah-perintahnya. Itu seorang istri. Paham nggih? Jadi kewajiban kita adalah kepada orang tua kita, tidak kepada mertua kita. Mertua kita berbuat ihsan kepada mereka karena anaknya sama kita. Paham ya? Karena anaknya sama kita. Allah alam bisawab. Nah, yang lainnya? Gini monggo. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ummahat. Ustadz, tolong nasihat suami saya yang selalu diam jika ada masalah. Saya terkadang lelah jika harus selalu menebak-nebak apa kesalahan saya. Jadi suaminya diam kalau ada masalah gitu ya? Ya ibunya ikut diam juga. Nantilah selesai. Kalau nanti banyak ngomong malah buyar nanti. Jadi sama-sama diamnya, santai aja. Sama-sama sabarnya, insya Allah nanti ngempet guyu. Jadi memang itu karakter ya. Terkadang ada istri itu dia nggak cerewet, ada masalah diem. Terkadang ada suami dia kalau ada masalah dia diem. Diem itu pertanda kebaikan Bu. Jadi nggak usah kita jengkel, yang penting kita butuh sabar. Namanya hidup berumah tangga ya pasti apa? Ada ujian-ujian seperti itu. Suami diem itu senikmat-nikmat suami Pak. Senikmat-nikmat suami Bu. Karena apa? Enggak cerewet gitu loh. Tidak cerewet. Jadi kalau suaminya pendiam, alhamdulillah tinggal sabar saja. Insya Allah enggak lama nanti kembali apa? Kembali seperti sedia kala. Anehnya kehidupan rumah tangga Pak. Kalau antum sama yang lainnya bertengkar, langsung pisah atau tidak? Langsung pisah ya. Tapi suami istri itu bertengkar. Setelah bertengkar kembali ke asalnya masing-masing. Subhanallah. Yang bisa damai setelah bertengkar biasanya anak kecil. Orang dewasa kalau bertengkar biasanya akan pisah. Kecuali suami istri. Bertengkar sehebat apapun balik. Insya Allah kembali. Ya kayak tadi yang ceritanya Syekh tadi. 20 tahun punya istri, istrinya dia tidak mencintainya. Cocok. Beda tapi kembar. Nah, yang lainnya? Sudah? Baik. Barangkali untuk teman-teman akhwat yang di belakang, barangkali bisa dibantu arahkan mic-nya, barangkali bisa apa? Ada yang tanya untuk para jamaah akhwat. Guru akhwat. Nah, enggak ada ya. Pertanyaan untuk apa? Untuk bapak-bapak. Pertanyaannya gampang kok, enggak susah. Nafkah kepada anak itu wajib tidak sama atau tidak? Nafkah kepada anak itu wajib tidak sama atau tidak? Iya. Apanya tidak sama? Berarti wajib tidak sama ya? Wajib tidak sama. Atau tidak wajib sama? Difahami pertanyaannya, paham ya? Jadi kalau mengatakan wajib tidak sama, salah. Yang benar apa? Tidak wajib sama. Yang wajib sama apa? Pemberian di luar nafkah. Hadiahnya untuk yang jawab Ahraga. Yang jawab hadiahnya Insya Allah adanya di ibu-ibu. Oh, area pendaftaran. Ada berapa stoknya? 2 ikhwan, 2 akhwat. Ya, 1 lagi buat ikhwan. Pendidikan skill itu wajib diberikan atau tidak kepada anak? Angkat tangan. Ya. Wajib ain. wajib Ustaz. Wajib ain. Ayo. Khair. Intinya
itu sebuah kewajiban, tetapi yang paling prioritas yang apa? Yang masalah pendidikan agama. Itu yang paling prioritas. Itu yang paling prioritas, tidak boleh di nomor 2 kan. Barakallahu fiik. Untuk ibu-ibu yang apa? Ibu-ibu yang apa? Pertanyaan untuk ibu-ibu. Kewajibannya ibu-ibu tadi apa saja kepada suaminya, Bu? Angkat tangan. Angkat tangan, jawab 1. Taat kepada suami, terus apa lagi? Yang kedua, saya tak ngerepek sih. Taat kepada suami, terus apa lagi? Mohon izin untuk kru akhwat bisa diarahkan untuk mic-nya ke jamaah yang menjawab. Baik. Nah, kemudian apa lagi? Ya khair. Intinya ada yang jawab tadi dikasih hadiahnya. Ana cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Insyaallah kita berjumpa pada kesempatan sesi yang lain. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.